Yang ketiga adalah alur. Menurut saya, alur yang digunakan drama tersebut adalah alur maju mundur. Mengapa alur maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Asri Rahayu. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah semester 4 di Universitas Balai-Banjar. Saya akan mereview salah satu drama monolog yang berjudul Apakah Kita Sudah Merdeka? Karya Putu Wijaya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Di sini saya akan mereview mengenai unsur intrinsiknya. Yang pertama dari tema. Tema yang saya simpulkan setelah menyaksikan drama tersebut adalah hakikat kemerdekaan. Mengapa hakikat kemerdekaan? Karena dijelaskan hakikat kemerdekaan selain perjuangan proklamasi kemerdekaan RI, juga kemerdekaan itu bahwasannya memerangi diri sendiri untuk membuka pikiran bahwa kita bisa melawan situasi dan keadaan apapun untuk kita lebih maju lagi. Kemudian yang kedua dari segi tokoh dan penokohan. Tokohnya itu ada dua. Yang pertama adalah si kakek dan yang kedua adalah ada si cucunya yang bernama si kampret. Si kakek itu wataknya pemberani, jujur, rasa nasionalismenya tinggi, dan tawakal. Sedangkan si kampret itu polos, tetapi dia kritis dalam segala hal. Jika ada yang ingin ia tanyakan, pasti ia tanyakan. Jika masih ia ragu, terus ia tanyakan. Yang ketiga adalah alur. Menurut saya, alur yang digunakan drama tersebut adalah alur maju mundur. Mengapa alur maju mundur? Karena ketika kejadian itu, alurnya maju, di mana ada seorang cucu yang mendatangi kediaman kakeknya dan menanyakan apa yang ia dapatkan dari sebuah berita koran dan kemudian dijelaskan oleh kakeknya. Namun ketika menjelaskan pertanyaan yang diutarakan oleh cucunya itu, sang kakek kilas balik terhadap pengalaman yang telah ia alami. Alur dari segi runtuyan kejadiannya, yang pertama diawali oleh pertanyaan sang cucu mengenai apakah Indonesia sudah merdeka, apakah kita sudah merdeka. Tentu saja hal tersebut membuat sang kakek geram mengapa sang cucu menanyakan pertanyaan seperti itu. Tetapi dengan rasa nasionalisme yang tinggi, sang kakek menjelaskan bagaimana perjuangan ia dalam memperjuangkan kemerdekaan RI, kemudian difitnah sebagai pengkhianat bangsa dan bangkit kembali sampai sekarang dapat menceritakan pengalamannya kepada sang cucu. Si kampret menanyakan kembali pertanyaan, apakah negara kita sudah merdeka, tetapi mengapa masih banyak kemiskinan, masih banyak kelaparan? Nah, di sini si kakek menjelaskan hakikat kemerdekaan, bahwasannya kemerdekaan itu bukan hanya kita melawan penjajah, tetapi kita melawan diri kita sendiri. Bagaimana kita membuka pemikiran kita dengan situasi keadaan kita yang tidak ada, tetapi kita mencoba untuk positif, mencoba untuk bangkit dan mulai merubah apa nasib kita, bagaimana keadaan kita untuk menjadi lebih baik. Dari segi gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku. Latar tempat dan waktu tidak diketahui begitu jelas karena digambarkan latarnya itu ada sebuah ruangan, terdapat satu kursi di mana si kampret dipaksa duduk oleh kakeknya untuk mendengarkan penjelasan yang dipaparkan oleh sang kakek. Latar suasana menggambarkan bagaimana kesedihan, haru, dan ada sedikit humornya karena di mana kepolosan si kampret sebagai seorang anak tergambar di sini. Yang terakhir adalah amanat. Sebagai warga negara, khususnya mahasiswa, hendaknya kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk pengabdian kita kepada masyarakat nantinya. Kedua adalah ketika kita mendapatkan ujian, hendaknya dijalani dengan kesabaran. Ya teman-teman, review drama monolog Apakah Kita Sudah Merdeka karya Putu Wijaya dari segi unsur intrinsiknya. Terima kasih sudah menyaksikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.